Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, dan kali ini di segmen ini kita akan membahas mengenai eskalasi konflik yang terjadi antara Iran dan juga Israel pasca Ya, adanya serangan balik dari Iran terhadap Israel seusai adanya serangan di Damaskus Suriah ya, di betul. konsulatnya Iran yang kemudian menewaskan ada sejumlah panglima di situ. Nah, ini kemudian ada balas-balasan komentar nih dari Israel dan juga Iran. Iran bilang kita tidak akan melanjutkan kalau memang tidak ada reaksi lagi dari Israel. Tapi Iya. Israel bilang kita akan menunggu nih, kita mau Lagi pikir-pikir kita gitu bagi ya. pikir lagi, menimbang lagi akan gerakan seperti apa yang kita berikan balasan, tapi tidak dikasih tahu kapan akan melakukan serangan balasan tersebut. Nah, kita sudah bersama dengan sejumlah narasumber untuk membahas mengenai hal ini. Ada Pak Hendrajit selaku pakar geopolitik Global Future Institute yang sudah hadir di studio. Selamat pagi, Selamat pagi. Pak. Assalamualaikum. Dan kita sudah tersambung bersama dengan Pak Said Idrus Al-Hamid, warga negara Indonesia yang berada di Iran. Selamat pagi waktu Indonesia. Selamat pagi, Bang Idrus. Selamat pagi, Bapak, Ibu. Baik, kita ingin tahu juga ya untuk kondisi terbaru di Iran pasca adanya serangan. Kalau kita lihat sempat sesaat setelah adanya serangan, viral juga nih, ada masyarakat di sana yang seperti bersukaria dengan adanya serangan dari Iran ke Israel. Bisa Anda ceritakan mengenai hal tersebut, Pak Said Idrus? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Idrus Al-Hamid dari kota Qum, Iran. Saat ini waktu di Iran pukul 4.43 subuh. Sekarang saya berada di salah satu rest area di tol Qum menuju Tehran. Seperti yang kita lihat bersama, toko-toko masih tetap buka di rest area. Keadaan masih normal, masyarakat juga melakukan aktivitas sehari-harinya dengan normal. Hari ini memasuki hari keempat pasca serangan balasan Iran ke Israel. Seperti yang kita ketahui, serangan balasan Iran ke Israel disebabkan karena Israel menyerang konsulat atau kedutaan besar Iran yang ada di Suriah. Atas dasar hal tersebut, Iran memutuskan untuk menyerang balas Israel. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ketegangan antara Iran dan Israel sebenarnya sudah terjadi cukup lama. Dari Israel melakukan teror untuk membunuh jenderal-jenderal Iran, ilmuwan-ilmuwan nuklir Iran, dan juga istilahnya beberapa tokoh-tokoh penting Iran, tapi Iran tidak bergeming. Iran hanya melakukan manuver-manuver politik. Iran juga hanya melakukan istilahnya bantuan-bantuan terhadap negara-negara yang dijajah oleh Israel. Tapi begitu Israel menyerang Iran, begitu Israel menyerang kedutaan Iran, Iran tidak lagi berdiam diri. Statement pemimpin tertinggi Iran, beliau mengatakan bahwa Dourone Bezanwodaru Tamomshut, yang artinya bahwa masa di mana mereka memukul lalu berlalu tanpa mendapat jawaban telah usai. Ketika mereka memukul, kita pasti akan membalasnya, dan hal itu dilakukan oleh Iran. Hal yang poin penting yang kita bisa perhatikan di sini, penyerangan Israel terhadap kedutaan Iran itu terjadi 1 April. Di saat itu pasti masih kondisi Ramadan, bulan puasa, sehingga Iran masih bersabar, dan Iran akhirnya memutuskan untuk menyerang Israel, membalas Israel pada tanggal 12 April lalu. Berarti ada jenjang 12 hari Iran menyerang Israel. Kalau kita bisa katakan kenapa masyarakat Iran mendukung, hampir saya katakan seluruh masyarakat Iran mendukung, karena masyarakat Iran itu sebenarnya menunggu-nunggu kapan istilahnya Iran ini akan bergerak. Karena hal yang dilakukan oleh Israel itu adalah hal yang sangat brutal. Mereka melakukan genosida terbesar di masa ini, itu pun dilakukan di depan mata kita. Kalau mungkin dulu pada saat Amerika melakukan genosida di Hiroshima Nagasaki, kita hanya melihatnya lewat berita-berita. Tapi sekarang di zaman teknologi ini, itu genosida itu terjadi tepat di depan mata kita. Kita melihatnya secara langsung. Seluruh dunia melihat secara langsung. Seakan-akan terjadi itu di depan mata kita. Sehingga masyarakat ini, masyarakat yang memiliki jiwa kemanusiaan itu menunggu-nunggu. Kok nggak ada? Nggak ada orang yang bisa membalas Israel? Gitu kan? Ketika Iran membalas Israel, tentunya Iran memiliki dalil, memiliki
memiliki alasan yang tepat membalas Israel, karena Israel menyerang tanahnya Iran di Suriah, karena menyerang ke kedutaan dan juga kedutaan dan konsulat Iran di tanah Suriah itu berarti menyerang tanah Iran, sehingga Iran segera membalasnya. Ketika Iran membalas, masyarakat tentu saja mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintahnya, sehingga mereka keluar ke jalan, mereka mengucapkan selamat satu sama lain, mereka istilahnya turun ke jalan berkonvoy menggunakan mobil dan mengibarkan bendera Iran seraya meneriakkan takbir, dan juga pada itu jam 1.30 di waktu Iran, sedangkan seperti yang kita ketahui penyerangan rudal itu sekitar jam 11.30 sampai jam 12.30 malam. Dan masyarakat Iran pada saat itu juga langsung turun ke jalan. Jam 1.30 waktu dini hari mereka langsung turun ke jalan. Besok paginya saya saksikan juga masyarakat di pinggir-pinggir jalan juga membagikan kue, membagikan minum. Baik. Pak Said Idrus, kita langsung Pak Hendrajit. Pak Hendrajit, ini kalau melihat apa yang dilakukan Iran, artinya sudah berhasil memecah momentum juga gitu ya. Karena kan kalau misalnya kita mengkaitkan dengan apa yang terjadi dalam dunia global gitu ya, hubungan Saudi dengan Iran sempat mencair karena adanya dimediasi oleh Cina. Ini ada kaitannya secara menyeluruh begitu? Saya kira betul sekali Mbak Safira. Jadi ada perkembangan-perkembangan yang mendahului di gejolak Timur Tengah ini yang justru menjadi bukan faktor ya, tapi faktor. Jadi kondisi yang menyebabkan sebab akibat. Jadi kalau kita lihat sejak Rusia Cina makin membangun aliansi strategis 2001 dalam Shanghai Cooperation Organization, lalu membangun benih pergeseran dari unipolar yang awalnya menjadi polisi dunianya Amerika dan Blok Barat, tiba-tiba meluas kutubnya dan juga pemainnya bertambah. Dan itu yang kemudian BRICS misalnya, itu sebenarnya kan forum ekonomi perdagangan, tapi itu tanpa disadari dengan jeli oleh banyak kalangan, membuat negara-negara yang bebuyutan, kayak termasuk Arab Saudi sama Iran, bisa duduk satu meja di ekonomi. Terbukti dengan BRICS, sekarang 10 negara, Iran masuk, Arab Saudi masuk, selain Mesir dan Ethiopia. Tapi di sisi lain, dalam konteks Pakistan, India yang selalu soal Kashmir itu begitu di urusan ekonomi dan berjalan. Nah ini perkembangan ini di Timur Tengah membawa efek yang kemudian Iran bisa membaca ini. Sekarang pihak Barat sudah melihat wah bahaya ini. Jadi fondasi yang mendasari hegemoni Barat sejak pasca Perang Dunia Kedua mulai keropos, dan ini yang saya kira serangan ke Israel itu bukan saja serangan deterrent, tapi juga warning bahwa Israel ini adalah simbol dari buah dari imperialisme Barat yang harus ditata ulang. Efek-efek apa lagi kemudian yang bisa kita baca dari hal ini? Kita akan bahas saja ya. Kami kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pak Hendrajit, dengan serangan kemarin sebenarnya memang ada skema besar sebenarnya negara Barat untuk dampak dari hasil serangan ini, Pak. Ada anomali yang perlu dicermati di sini. Pertama, Biden mengatakan kalau Israel serangan balik, dia nggak ikut-ikut, itu satu. Tapi di sisi lain ada tekanan untuk sanksi berat kepada Iran. Artinya apa? Biden dan Inggris dan Prancis sedang mengkondisikan melalui pasca serangan Iran ini ke arah meja perundingan. Jadi apa yang mendiskusikan apa? Renegosiasi merubah tatanan dan desain yang Barat di Timur Tengah ini mulai disadari, mulai keropos dengan adanya kekuatan baru yang di backup oleh Rusia dan Cina, sehingga akan mengarah kepada kekuatan global South di Timur Tengah ini yang selama ini di luar spektrum negara kerjasama Teluk ya, seperti Arab Saudi dan kawan-kawan itu mulai ditata ulang lagi. Nah, caranya adalah di perundingan. Dalam konteks ini Iran dengan serangan ini dia mampu menciptakan kondisi berunding untuk menang. Oke, berunding untuk menang. Tapi artinya ke depannya akan ada di perang dunia begitu? Saya kira kalau soal perang dunia ketiga terlalu ilusif. Ya. Tapi jangan salah, bukan berarti business as usual kondisi ini. Karena yang sedang diciptakan adalah disruption. Memaksa negara-negara aktor lama yang dulu kekuatan global Amerika dan Prancis dan Inggris untuk renegosiasi ulang, dan itu sedang dilakukan. Dan itu dampak dari buah
adanya BRICS yang mampu negara-negara yang selama ini bebuyutan mencair kembali, dan ini menjadi satu kekuatan baru yang harus dihitung. Dan Indonesia harus mulai mereaktualisasikan kembali bebas aktif itu. Ternyata Iran yang lebih cerdas di dalam mendayung di antara dua karang seperti politik bebas aktif kita sekarang. Semoga jadi catatan ya dari pemerintah Indonesia ya. Terima kasih ya Pak Hendrajit. Sama-sama. Sama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.